dengan kami MJ Property Indonesia. Hari ini kami coba men-share kepada Anda bagaimana menentukan nilai jual sebuah properti. Nah, dalam hal ini kami anggap Anda mempunyai properti yang akan Anda jual. Artinya Anda di sini sebagai developer pribadi. Contoh, Anda punya 3 unit yang akan Anda jual. Nah, bagaimana menentukan nilai jual? Apa dasarnya Anda menjual dengan harga 100 juta, 200 juta, 1 miliar? Nah, itu loh. Nah, dalam hal ini itu yang akan kami share kepada Anda, dasar-dasar apa menentukan satu nilai jual dari sebuah properti sehingga Anda yakin bahwa nilai jual itu adalah nilai jual yang pas untuk properti Anda dan Anda mempunyai untung dari situ. Oke, ikuti terus secara berikut ini. Oke, sahabat properti, kita lanjut dengan presentasi kedua, bagaimana cara menentukan nilai jual sebuah properti. Saya anggap ini saya anggap Anda dalam hal ini mempunyai properti tapi Anda masih bingung berapa nilai jual yang akan Anda tetapkan di brosur Anda. Oke. Nah, sebelum itu inilah cara mudah dan sederhana menentukan harga nilai jual sebuah properti. Contohnya rumah komersil. Oke. Nah, dalam hal ini kami anggap Anda sebagai pengembang perumahan pribadi, Anda berniat membangun 3 unit rumah tipe mewah sedang. Tipe mewah sedangnya artinya tipe yang di atas 100, kita anggap 120 meter persegi. Dan bagaimana caranya menentukan harga jual properti Anda dengan harga yang wajar tapi tetap profit atau keuntungan yang ada. Oke. Nah, ini adalah rumah atau properti yang akan kita jual. Oke, kebanyakan dari kawan-kawan sebenarnya dia kadang-kadang menentukan dulu nilai jual, diperkirakan ini yang tidak masuk akal. Sahabat properti, seharusnya Anda ikuti cara kami ini. Oke. Oke, selanjutnya pertama tentukan dulu nilai harga pokok dari sebuah rumah, nilai HPP. Anda tentukan nilai harga produksi sebuah rumah Anda. Apa saja sih nilai produksi sebuah rumah? Oke. Tentukan elemen penting dalam sebuah produksi rumah. Kalau salah satu bahan baku membangun rumah adalah tanah. Nah, berapa nilai harga tanah Anda? Berapa meter persegi yang akan Anda jadikan kapingan per unitnya? Artinya begini, saudara sahabat properti, kalau Anda ingin membangun sebelum rumah dibangun, tentu Anda harus tahu berapa harga tanah mentah yang Anda beli. Ini tanah mentah berapa harga yang Anda beli dari pihak pertama dahulunya. Misalnya harganya 500.000 per meter atau 600.000 per meter, 700.000 per meter, ya tergantung di kota Anda harganya berapa. Oke. Nah, setelah Anda tahu harganya berapa, Anda coupling tanah tersebut disesuaikan dengan perencanaan awal. Contoh, kita ambil tanah yang akan dijadikan untuk couplingan itu kurang lebih tanahnya sekitar 140 meter persegi, itu satu couplingan rumah. Artinya kira-kira tanahnya sekitar 10 kali 14 meter persegi. Oke. Nah, selanjutnya HPP kedua produksi rumah. Produksi rumah komersil adalah izin dan sertifikat saja. Oke. Artinya begini, produksi rumah izin-izin yang diperlukan IMB dan izin mendirikan bangunan. HPK produksi sebuah rumah komersil adalah izin dan sertifikat. Itu maksudnya baik-baik, sahabat properti. Pertama, izin-izin diperlukan adalah IMB, izin mendirikan bangunan. Yang kedua, pecah sertifikat sejumlah berapa unit akan dibangun. Nah, kalau dalam hal ini adalah pecah sertifikat. Ini termasuk HPP, hak produksi. Untuk bisa Anda jual rumah, tentunya Anda harus
mempunyai izin IMB, yang IMB dan sertifikat yang sudah dipecah. Jadi kalau 3 unit yang akan dibangun, maka pecahlah sertifikat sejumlah unit yang dibutuhkan. 3 unit ya 3 unit, kalau 5 unit ya 5 unit pecah. Oke. Selanjutnya HPP ketiga adalah pembersihan lahan. Lahan kaplingan akan dijadikan bangunan di atas tanah tersebut. Apakah lahan yang akan dijadikan unit perumahan tersebut lahan yang sudah bersih, datar, bebas dari semak belukar? Ini perlu diketahui. Kondisi lapangan seperti apakah realnya, karena berpengaruh terhadap biaya kos selanjutnya. Nah, dalam hal ini Anda harus cek lokasi yang akan kita jadikan, kaplingan perumahan yang akan dijadikan di atas tanah tersebut adalah bangunan. Apakah lahan yang akan dijadikan unit perumahan tersebut lahan yang sudah bersih, datar, atau masih semak belukar? Karena ini berpengaruh terhadap kos selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tanah yang datar, bersih. Artinya sudah tidak perlu lagi biaya yang besar untuk pembersihan lahan. Atau tanahnya seperti ini, masih dalam semak belukar. Diperlukan biaya tambahan untuk membersihkan semak-semak belukar supaya lahan dan tanah yang ada ini layak untuk dijadikan perumahan. Oke. Terus HPP produksi pokok produksi keempat, biaya promosi dan spanduk. Nah, ini biasalah brosur. Jadi kalau Anda bikin untuk bisa rumah Anda dijual dengan cepat, ya Anda harus punya brosur seperti ini, bikin spanduk, promosikan. Ini adalah contoh rumah yang akan kita promosikan. Tentu ada biaya tambahan. Oke. Nah, selanjutnya HPP kelima adalah biaya konstruksi bangunan per unit, termasuk infrastruktur, listrik, air bersih, dan jalan utama. Oke. Nah, ini adalah konstruksi dari bangunan yang akan kita hitung nanti berapa meter persegi. Untuk konstruksi bangunan ini adalah contoh fondasi dan tiang besi. Ini adalah drainase. Nah, ini kan semuanya butuh kos, termasuk dalam biaya kos konstruksi. Oke, sahabat properti. Nah, dari kesimpulannya, mulai dari 0 sampai jadi sebuah bangunan HPP yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pertama ada biaya harga tanah. Harga biaya tanah dibagi dua: tanah dalam keadaan bersih, bebas semak belukar, atau masih tanah asli yang belum diolah. Yang kedua, biaya izin rumah yang hanya 3 unit. Izin yang diperlukan hanya IMB dan pecah sertifikat sesuai dengan banyak unit. Yang ketiga, biaya promosi, spanduk, biaya brosur, biaya lainnya. 4 adalah biaya konstruksi, meliputi konstruksi bangunan, air bersih, listrik, dan infrastruktur jalan masuk ke lokasi. Selanjutnya kami akan hitung HPP secara sederhana di Microsoft Excel. Ikuti terus video berikut ini. Jadi kita akan hitung secara sederhana, secara garis besarnya, ada hitung-hitungannya. Dari situ akan kita peroleh harga pokok produksi dari rumah tersebut mulai dari 0 sampai dia berdiri berapa. Oke guys, ikuti terus video berikut ini. Oke sahabat properti, kita masuk ke sesi yang ketiga. Kita coba menghitung secara sederhana. Kebetulan kami sudah menghitung dari Excel. Kami buat secara sederhana. Yang penting Anda paham kenapa harga sebegitu keluar. Oke, pertama kita anggap nama perumahan ini adalah Villa Tanjung Residen. Jumlah unitnya ada 3 unit, luas tanah kaplingan 14 kali 10, 140 meter persegi, bangunan 120 meter persegi, 2 lantai. Oke, dalam hal ini kita mempunyai perolehan tanah kotor sejumlah 500 meter persegi. Ini volume. Harga jual tanah kotor tanahnya sekitar 500.000, harga total 250 juta. Oke, ini dikalikan saja.
perolehan tanah bersih ini maksudnya begini, ini termasuk biaya pajak segala macam, BPHTB yang berhubungan dengan, saya sengaja tidak bikin karena ini secara singkat dan padat saja, yang berhubungan dengan pajak segala macam pajak termasuk di sini 62.500.000 ini prediksi. Jadi total 312.500.000. Kita bagi 3 karena kebetulan kita membangun 3 unit, artinya 312 juta dibagi 3 104.166 per kapling. Nah, harga tanah jadi untuk membangun sebuah rumah itu 104 juta harga tanah. Ini kita prediksi disesuaikan saja di kota Anda masing-masing, oke? Tidak mesti sama, beda-beda. Harga tanah ya bisa saya anggap harga tanah di sini 500.000, bisa aja 1 juta, 2 juta atau 300.000. Oke. Selanjutnya biaya yang diperlukan adalah kita semuanya tulis, kita catat biaya-biaya yang diperlukan, cost yang diperlukan, harga pokok produksi seperti yang sebelum presentasi tadi. Kedua adalah biaya perizinan IMB dan pecah sertifikat. Nah, IMB dalam hal ini karena rumahnya 100 tipe 150 meter persegi, kalau tempat kami diprediksi kurang lebih 55.000 per meter, artinya 6.600.000, kira-kira kurang lebih segini. Nah, pecah sertifikat kebetulan yang akan kita pecah itu 100, ya satu kaplingan itu 140 meter persegi, maka 140 meter persegi dikali 18.000 kurang lebih 2.520.000, artinya untuk IMB pecah sertifikat kurang lebih 9.120.000 rupiah. Oke. Nah, selanjutnya ada 3 pembersihan lahan kaplingan. Pembersihan lahan kaplingan ini 500, volumenya kan 500 meter persegi, kita kalikan 125.000 kurang lebih 62 juta rupiah. Nah, ini mencakup pembocoran lingkungan, buat kaplingan per unit, perkerasan jalan dan drainase kurang lebih 62.500.000. Oke, ini lagi-lagi ada biaya harga yang disebut di sini adalah biaya prediksi, tapi telah mendekati ke sekian persen kebenaran karena harga disesuaikan di kota Anda tidak sama, disesuaikan juga dengan kasus di lapangan pasti berbeda. Kami membuatnya sesuaikan saja dengan ini adalah urutan supaya nanti kita akan mengetahui biaya produksi apa saja sih yang dikeluarkan. Oke, lanjut. 4 biaya promosi banner brosur. Nah, biaya promosi kita anggap 5 juta lah kurang lebih. Yang kelima ini yang penting, biaya konstruksi. Nah, biaya konstruksi ini dia termasuk biaya bangunan per unit. Karena bangunan yang kita bangun adalah 120 meter persegi 2 lantai, kita kurang anggap 2.800.000 per meter persegi. Jadi satu bangunan itu kurang lebih 336 juta biaya produksi bersih. Terus biaya perkerasan lingkungan. Nah, ini kalau kita juga perlu biaya perkerasan karena setelah kami hitung sekitar 2.160 meter kubik dikali 3.000 rupiah, 6 jutaan. Air bersih PAM sekitar 1.200.000, listrik KWH 1.500. Jadi total untuk biaya konstruksi 345.268.000. Oke, nah ini tambah ini tambah biaya perolehan tanah, izin, pembersihan lahan, biaya promosi dan biaya konstruksi. Semuanya Anda tambahkan biaya total produksi 526.004 per unit. Oke, sahabat properti. Jadi untuk membangun sebuah rumah dengan tipe 122 lantai, tanah 140, dibutuhkan 526 juta 0,4, pokoknya 500, kita anggap 528 juta per unit. Nah, dari ini
Anda sudah mengetahui nanti berapa nilai jual yang akan Anda patok untuk rumah Anda tersebut. Oke? Anda bisa jual 700 juta misalnya. Tidak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti kalau 700 juta ya Anda untung sekitar 200 juta. Kalau biaya produksi 500. Bisa selisih harga 200 juta. Nah, inilah cara mudah, cara sederhana untuk menentukan nilai jual sebuah properti rumah misalnya. Oke. Namun Anda juga harus realistis. Arti realistis itu begini, kita harus mesti juga melihat di sekeliling kelas kelompok radius lawan Anda, orang jual rumah tipe yang sama itu berapa gitu. Dia nggak terlalu jauh dengan harga yang kita ajukan kepada konsumen. Bisa jadi orang menjual 600 juta dengan harga yang sama, tapi itu tidak ada masalah karena spesifikasi dari bahan bangunan juga mempengaruhi nilai jual. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Oke, kalau video ini bermanfaat bagi Anda, share kepada teman dan sahabat Anda. Saya yakin video ini bermanfaat bagi Anda. Dan share, subscribe terus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.